Memasuki masa kampanye pemilihan presiden, genderang perang dari para buzzer politik kian banyak bermunculan di berbagai platform media sosial. Mereka hadir membangun narasi positif untuk kandidat yang didukung. Namun, tak sedikit yang digunakan untuk menyerang hingga membusuk-busuki lawan politik. Berikut kami hadirkan dalam laporan utama, buzzer politik mulai berisik. Perang buzzer kembali mewarnai jagat maya menjelang perhelatan pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari. Di berbagai platform media sosial, kicauan buzzer politik ini terdengar semakin berisik. Mereka hadir membangun narasi positif untuk kandidat yang didukung, namun tak sedikit yang dimanfaatkan untuk menyerang hingga membusuk-busuki lawan politik. Saya melihat menilai bahwa Pilpres 2024 masih akan terjadi perang buzzer. Perang antara cyber army perang cyber, pasukan udara dari para kandidat capres dan cawapres. Suka tidak suka, senang tidak senang, di politik itu kan hanya dua model yang digunakan oleh para tim sukses. Yang pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Ciri-cirinya sudah mulai ada, sudah mulai terlihat. Misalkan terkait dengan persoalan saling jelek, saling serang gitu ya, saling kritik antara ketiga kubu. Semuanya katakanlah seolah-olah paling baik, seolah-olah paling bagus. Buzzer mulai digunakan secara luas untuk kepentingan politik pada Pilpres 2014 dan semakin agresif pada Pilpres 2019. Peran pasukan siber ini memang sangat kuat memprovokasi masyarakat melalui konten-konten di media sosial yang berbalut propaganda. Terkadang mereka pun tak segan menabrak regulasi demi mengacaukan informasi. Kalau kita melakukan buzzering positif gitu, campaign positif, nggak ada masalah gitu. Memposting ide-ide visi misinya calon yang dia dukung gitu, atau misalkan memposting tentang pribadinya yang baik, memposting no problem, nggak ada masalah gitu. Akan jadi masalah kalau misalnya buzzer-buzzer ini sengaja membuat konten-konten yang akhirnya berujung konflik, membuat konflik gitu. Atau misalkan mereka membuat konten-konten menjelekkan lawannya gitu. Nah, ini akan bermasalah. Kalau menjelekkannya misalkan dengan hal-hal yang memang kenyataan gitu ya, walaupun melanggar etika. Ini kita berhubungan sama etika sama hukum nih. Kalau kita ngomong masalah buzzer nih, buzzer. Ada pelanggaran etika, ada pelanggaran hukum gitu. Mungkin secara hukum nggak ada pelanggaran, tapi secara etika ya jangan gitu-gitu amat lah. Mayoritas buzzer bekerja sesuai pesanan dan bayaran. Mereka mematok tarif beragam mulai dari jutaan bahkan hingga miliaran rupiah. Buzzer bayaran inilah yang kerap membuat kegaduhan. Kalau kita lihat bayaran buzzer ya emang bermacam-macam gitu. Ada yang mereka cuma 1 juta, 2 juta gitu bayarannya. Ada yang sampai ratusan juta, bahkan yang sampai miliaran juga. Banyak para buzzer ini yang memang bayarnya sangat mahal gitu. Dan ini bukan terjadi di Indonesia gitu, terjadi juga di luar negeri. Dan para buzzer ini belum tentu juga orang Indonesia ya. Gitu. Bisa juga mereka adalah tokoh-tokoh luar negeri, tokoh-tokoh campaign konsultan dari luar negeri gitu, yang di-hire oleh partai politik di Indonesia atau caleg atau capres di Indonesia gitu untuk membantu melakukan boosting elektabilitas para calon ini. Jadi bisa jadi mereka juga dari luar negeri gitu. Dan kalau bahasa dari luar negeri pasti berlipat-lipat lagi mahalnya. Menghalangi munculnya buzzer politik memang tak mudah. Terlebih lagi belum ada regulasi yang kuat untuk membatasi ruang gerak para buzzer. Lalu, bisakah buzzer dipidana? Ya, tentu bisa dipidanakan dong. Kalau isinya negatif, menyerang gitu ya, memfitnah, menebar hoax, ujaran kebencian, menghembuskan isu sara gitu. Itu ya melanggar undang-undang dan harus dipidanakan.
Tetapi kan ini terkait dengan persoalan jejak digital yang harus katakanlah dilaporkan kepada penegak hukum, dan penegak hukumnya jangan tebang pilih. Itu yang paling penting. Jadi soal kegiatan mereka, operasi mereka gitu ya, soal konten mereka bisa dipidanakan. Lantas, bagaimana sebenarnya sistem perekrutan buzzer? Dan dari kalangan manakah mereka berasal? Ada beberapa orang yang secara terang-terangan mengiklankan dirinya bahwa dia bisa menjadi buzzer gitu, atau juga dari mulut ke mulut gitu, atau dari analisis media sosial. Banyak orang, banyak pejabat, banyak calon legislatif, calon presiden gitu, yang timnya itu ngerti bahwa ini adalah buzzer-buzzer yang bisa diandalkan gitu. Banyak yang saya lihat, saya amati gitu ya, langsung saya kenal gitu. Itu ya dengan kalangan-kalangan terdidik juga. Ada yang terdiri, mohon maaf ya, dari mahasiswa gitu. Bahkan ada teman saya bercerita gitu. Salah satu ketua jurusan S2 di salah satu kampus negeri gitu. Bahwa mahasiswa S2-nya juga menjadi salah seorang buzzer. Munculnya buzzer politik menandai minimnya kualitas politik gagasan. Tidak adanya aturan selama ini membuat buzzer dengan mudah menyuntikkan isu-isu provokasi untuk membentuk opini. Akibatnya, banyak kampanye hitam berseliweran tanpa fakta. Bawaslu harusnya paling bertanggung jawab di sini nih, gitu, membuat publikasi. Ini ya, akun-akun buzzer dari Capres A. Ini akun-akun buzzer dari Capres B. Ini akun-akun buzzer dari Capres C gitu. Ini yang banyak membuat konten-konten negatif, ini membuat konten negatif, ini banyak membuat konten hate speech gitu. Sehingga apa? Kalau nggak bisa di take down, karena tadi bilang kita nggak punya kuasa terhadap platform yang ada di Indonesia gitu. Minimal masyarakat mengerti. Oh ya udah, kalau yang bikin akun ini ngapain saya komentari? Gitu. Ngapain saya bantu engagement-nya? Bodoh amat, udah biarin aja. Nah, kalau kita biarkan saja, nggak akan ada artinya itu postingan. Jadi buzzer ini nggak akan ada artinya kalau misalkan kita masyarakat bisa tahu dan kita nggak melakukan interaksi dengan akun-akun buzzer tersebut. Di tengah hingar-bingar pemilihan presiden yang dijejali dengan beragam informasi, masyarakat seharusnya bisa lebih jeli dan berhati-hati. Jangan sampai tergiring opini dari para buzzer politik yang sejatinya memang dibayar untuk menyebarkan berita sesuka hati.